1 Juli tidak diwajibkan RJ untuk datang dalam perkara pidana tersebut. Tapi dalam perkara Wan Prestasi pada tanggal 1 Juli dia diwajibkan hadir untuk bertemu Nikita Mirzani dalam proses mediasi. Jadi Guys, 3 hari lagi tanggal 1 Juli ini seru banget. Udah ada dua sidang mediasi dan pidana antara RG dengan Nikmir. Menurut kalian nih, RG sebaiknya lebih seru datang di persidangan pidana atau prestasi? Gua nggak tahu nih ya, yang mana duluan yang dijalankan, apakah sidang pidana atau sidang prestasi. Tapi gue sendiri lebih setuju RG itu datang di sidang prestasi. Karena menurut gue pribadi, sidang prestasi ini untuk bertemu dengan Nikmir itu akan sangat berpengaruh terhadap persidangan pidana terhadap RG terhadap Nikmir. Makanya guys, supaya jangan sampai ada permainan di dalamnya, kita benar-benar harus pantau dua sidang ini, ya, terutama sidang prestasi yang nantinya akan berdampak terhadap sidang pidana. Semoga aja sidang prestasi dulu dilakukan, baru sidang pidana. Jangan sebaliknya, karena kalau sidang pidana dulu diatur seperti itu, baru prestasi, kita ini akan bahkan jadi rancu. Apa yang diputuskan dalam pidana mungkin itu tidak akan berpengaruh terhadap prestasi, dan mungkin kasarnya bisa disebut terlanjur lah istilahnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sidang prestasi dulu yang dilakukan, itu pastinya tentu akan berpengaruh terhadap sidang pidana yang dilakukan nantinya. Benar nggak? Makanya guys, untuk kalian semua benar-benar pantengin banget apa yang terjadi dalam sidang prestasi itu. Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap sidang pidana. Dan ini pun bisa dijadikan bahan untuk Bang Fahmi pembelaan terhadap Nikmir apa yang terjadi dalam sidang prestasi itu. Baik untuk sidang pidana selanjutnya maupun sidang pidana yang dilakukan siang hari. Kalau misalkan prestasi ini dilakukan pagi hari. Benar nggak? Ini benar-benar harus kita kawal banget. Karena kita akuin tentang skincare ini banyak sekali permainan dan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Makanya guys, kita harus benar-benar kawal apa yang terjadi dalam sidang prestasi ini, karena ini sangat berdampak sekali terhadap sidang pidana. Karena kalau sampai sidang ini dimenangkan oleh Nikmir, udah pasti dalam sidang pidana pun harusnya Nikmir bebas. Dan nggak ada yang namanya pemerasan, pencemaran nama baik, atau apapun itu tidak ada gue pikir. Karena apa coba? Karena Nikmir itu kan mengulas produknya RG itu dia punya sendiri, istilahnya kayak gitu. Kalau dia punya sendiri, dia itu dilindungi oleh undang-undang hak perlindungan konsumen. Dia boleh speak up kekecewaannya terhadap barang skincare yang dia belinya itu. Kalaupun itu bukan barang dia, bukan barang Nikmir yang Nikmir beli, kita sebagai masyarakat Indonesia pun berhak loh menyuarakan kalau ada hal-hal yang tidak baik. Ya, karena tidak boleh bungkam juga. Bahkan ada pasalnya kalau kita turut bungkam, kita disangkanya turut ikut serta. Benar nggak? Kalau nggak salah seperti itu. Makanya dalam segala hal apapun juga sebenarnya Nikmir gue pikir ini nggak salah loh dia Nikmir. Ya, dia terima uang pun juga bukan karena dia memang meras. Ya, jadi benar-benar guys, kita harus benar-benar pantengin yang namanya kawal yang namanya sidang prestasi ini. Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap sidang pidana. Kalau ada ketidaksinkronan antara prestasi dengan pidana, wah benar-benar harus dipertanyakan ini. Berarti benar-benar harus ada, berarti benar-benar dalamnya itu ada permainan. Makanya guys, kita masih percaya sama hukum. Mari kita buktikan hukum itu berpihak pada yang benar atau bisa digoyang oleh adanya permainan-permainan, terutama oleh adanya amplop coklat. Oke guys, dari sini kita bisa melihat hukum yang sebenarnya di Indonesia itu seperti apa. Oke?